pagi, selamat siang, selamat malam bagi para sahabat channel Taksu Rudra dimanapun berada. Bahasan kita kali ini adalah meluruskan dari konten-konten yang sudah kita buat dari beberapa pertanyaan netizen atau penggemar yang sudah menjadi atau yang sudah mengikuti channel Taksu Rudra, di mana kita perlu meluruskan stigma atau paradigma ya, masyarakat atau teman-teman. Yang pertama itu adalah masalah pengliakan atau liak itu sendiri, atau juga apa itu liak itu sendiri. Jadi saya dalam hal ini ingin mengajak para sahabat untuk menelaah. Yang pertama menelaah apa itu liak sesungguhnya. Kemudian yang kedua kita bisa memahami. Saya mengajak untuk memahami liak itu sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah mengajak teman-teman untuk meresapi dari segi aksara, terus mendiskusikan juga apa itu liak sesungguhnya. Nah, di sini juga tidak tertutup kemungkinan ya, saya sendiri dari Taksu Rudra mengajak juga para praktisi yang menekuni ilmu pengliakan itu dimanapun berada, siapapun ya, para praktisi itu, untuk mari kita berdiskusi bersama ya, untuk kita meluruskan dari pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat, yang konotasinya selalu buruk atau jelek, masalah liak itu sendiri. Nah, untuk memahami itu perlu juga saya sampaikan bahwa kita tidak akan membicarakan sosok liak itu, kita tidak bicarakan sebuah sosok, tetapi liak itu kita akan berbicara masalah filosofi, filsafatnya, pengetahuannya. Maka daripada itu kita akan kupas dari awal apa sih sungguhnya liak tersebut dan apa juga liak itu. Nah, itu kita akan bahas. Yang pertama begini, sebagai seorang praktisi tentunya akan memberikan sebuah pemahaman yang kita ambil sesungguhnya dari lontar pertama itu adalah adanya lontar pengiwa yang namanya adalah siwa kelakah. Jadi siwa kelakah ini merujuk pada sistem atau tata cara pengliakan itu sendiri dan definisinya, bahwa di sana dikatakan ya, dalam lontar tersebut mengatakan bahwa yang namanya liak itu sesungguhnya adalah aksara. Jadi liak berarti linggih ikang aksara atau linggih hing aksara. Ini yang dibahas di lontar siwa kelakah. Nah, kalau kita berbicara liak, tentunya kita tidak akan berbicara sosok. Sebab apa? Sebab pengertian liak di sini yang kita bahas adalah aksara itu sendiri. Nah, apa itu aksara? Aksara itu berasal dari kata a dan kesara. Jadi a dan kesara. A artinya tidak, kesara artinya termusnahkan atau lenyap atau mati. Berarti aksara di sini pengertiannya adalah tidak termusnahkan atau abadi sifatnya. Nah, maka daripada itu liak sebagai linggihing aksara atau linggihing aksara, tentu kita akan berbicara masalah aksara itu sendiri. Nah, aksara apa saja yang termasuk di dalam pengliakan itu? Lebih jelasnya Dr. Saraswati mengatakan bahwa
Yang disebut dengan aksara itu adalah dari Wreastra. Itu kita harus pahami Wreastra. Nah, Wreastra ini tiada lain adalah ya, aksara A ne cereke cereke sewele megebongo kejadiannya 18. Itu yang ada dan diwariskan di Bali. Terus ada 20 aksara Wreastra sesungguhnya. Nah, di sini menurut Jawa, ya, lontar di Jawa, bahwa itu memang benar. Ada ono coroko, joto sewolo, mogobo tongo, kudu siyonyo. Nah, jadi ada perbedaan dua aksara, yaitu ada telatik dan demadu. Itu tambahannya. Ya, itu disebut dengan Wreastra. Terus yang kedua, Wreastra ini ada di alam semesta dan juga di alam diri kita sendiri atau disebut dengan Buana Alit. Nah, hubungan Buana Alit dengan Buana Agung ini sebenarnya dalam prosesnya itu adalah sebagai penyeimbang sesungguhnya dalam hidup. Ada Buana Alit, ada Buana Agung. Nah, tentunya kalau aksara itu ada di Buana Agung, pasti ada di Buana Alit. Makanya sebelum ke tingkatan yang lebih tinggi, ini saya tekankan di sini pemahamannya, kita harus belajar dari Wreastra itu sendiri. Bagaimana menempatkan Wreastra itu di dalam Buana Agung, bagaimana juga caranya menempatkan Wreastra itu di dalam diri, sehingga menjadi sebuah kekuatan, sebuah sumber daripada energi yang bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, itu dari Wreastra inilah muncul yang namanya dasa aksara. Nah, dasa aksara ini adalah terdiri dari 10 aksara atau disebut dengan bijaksara. Lahir yang menempati juga Buana Agung dan Buana Alit. Nah, bagaimana cara mendudukkan aksara ini atau melinggihkan aksara ini? Nah, itu sudah kita termasuk belajar ngelihat. Begitu ada pewintanan ngelinggihan aksara, sesungguhnya tanpa kita sadar, kita itu sudah belajar yang namanya ngelihat tersebut. Karena kita sudah mempelajari kata titik, anggah ungguh, ding, ikan aksara. Nah, inilah yang disebut dengan aksara suci atau linueh ikan aksara tersebut. Nah, begitu aksara ini didudukkan atau dilinggihkan di dalam diri kita akan mengolahnya. Dari 10 aksara ini akan menjadi juga 10 energi yang berbeda karakternya. Misalnya energi yang di jantung beda karakternya dengan yang ada di hati, yang ada di ginjal, yang ada di beduk, terus yang ada di hati, pengantungan hati, paru-paru, usus, kemudian limpa dan ineban, serta yang ada di diafragma. Jelas itu akan berbeda karakter energi tersebut. Nah, inilah yang harus dipahami sebelum kita lanjut mempelajari aksara ke hal-hal yang lebih tinggi. Begitu bisa kita mengolah ke 10 aksara ini akan menjadi dasa bayu, panca bayu. Nah, tentunya dari angin ini akan menimbulkan suatu getaran di dalam pasok betul dasa aksara itu, sehingga dari getaran itu menimbulkan suara atau disebut dengan dengung. Dari dengung itu perpaduan antara api angin, itulah yang akan menimbulkan api. Tetapi bagaimana caranya dasa aksara ini akan menjadi api? Dengan cara adalah mengolah air menjadi minyak. Bagaimana cara mengolah air yang ada di dalam tubuh ini, unsur air itu bisa menjadi minyak? Nah, inilah pelajaran praktek laku dari seorang penekun aksara yang memang sangat rumit, susah dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dilakukan dengan rasa. Jadi kembali ke rasa. Begitu cara.
Kalau kita sudah mampu mengolah 10 aksara ini menjadi dasa bayu, panca bayu, air kita bisa olah menjadi minyak, maka akan muncul yang namanya api. Dari api kita olah akan muncul menjadi sinar. Dari sinar menjadi cahaya. Itulah yang tertinggi. Setelah menjadi cahaya ini, kita itu sudah matang di dalam ilmu yang namanya penglihatan tersebut. Jadi jangan disosokkan. Kalau orang kan selalu sosoknya gimana? Tak bisa. Tetapi bisa orang melihat sosok tersebut asalkan sama keilmuannya. Itu makanya susah. Kalau ditanya gimana sih wujud lihat, itu lihat yang mana? Karena ini banyak. Sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan apa yang dipelajari, sejauh mana pendalaman belajar tentang lihat tersebut. Sebab lihat ini tidak satu, banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Makanya kenapa kita kembali ke aksara? Karena dengan formula aksara inilah kita bisa mengubah energi di dalam tubuh itu menjadi api, menjadi air, menjadi angin. Nah, seperti itu yang disebut dengan liak. Terus dari dasar aksara ini menjadi panca aksara. Panca aksara ini kalau dilebur, maka dia akan menjadi panca geni. Panca geni lah sebagai cikal bakal sumber saat kita mempraktekkan penglihatan yang disebut dengan nadi. Apabila kita bisa mengatur sirkulasi panca aksara ini atau panca geni ini di dalam tubuh, maka akan mengeluarkan bukan api saja, tapi bisa mengeluarkan air, bisa mengeluarkan minyak, bisa mengeluarkan angin, bisa mengeluarkan api. Jadi ada 4 unsur di dalam panca geni. Apabila keempat unsur ini ditambah dengan 1 unsur, yaitu adalah unsur yang disebut dengan bumi, pertiwi, dan akasa, maka kalau itu ditambahkan, maka itu disebut dengan ngelekas. Nah, itu prosesnya kita belajar penglihatan. Itu makanya penglihatan tidak usah kita itu wujudnya kayak apa. Nanti masalah wujud itu setelah kita menjadi tinggi, begitu ilmu kita mencapai tingkat tinggi, tingkatan tinggi, wujud itu adalah nyat sesungguhnya. Mau nyatnya jadi apa ya begitu jadinya. Itu. Nah, itulah di dunia penglihatan seperti tersebut. Jadi penglihatan itu aksaranya jelas, arti lihat itu jelas, cara mempelajari pun jelas. Tetapi di sini perlu ketekunan, kesabaran, keikhlasan, tidak menduakan. Nah, menduakan ini maksudnya kadang percaya, kadang tidak. Sekarang kan begitu, apa benar apa tidak? Jangan-jangan nanti enggak, jangan-jangan nanti benar. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu, sebaiknya jangan belajar. Bapak-bapak, sebab itu akan membahayakan dirinya sendiri bagi yang belajar. Makanya begitu kita belajar, satu kan bayu sabda udap sahe telingin ambak. Ini yang penting. Makanya ada 3, ada 4 jadinya kalau ditambah. Bayu sabda udap disatukan, sahe telingin ambak. Artinya apa? Begitu kita menyatukan tri pramana kita, itu harus ditambah lagi 1, yaitu dengan ambak. Ambak dalam hal ini artinya napas. Disatukan bayu sabda udap itu di dalam napas. Itu maksudnya. Begitu bisa kita satukan ketiga unsur ini yang namanya tri pramana ini ke dalam napas. Napas itu akan ada di dalam napas itu. Baru muncul yang namanya nyet. Nyet inilah yang mengontrol.
mau jadi apa? Boleh, silakan. Tetapi sebelum kita berangan-angan tinggi, sebaiknya pahamilah dulu aksara. Itu satu. Lakukanlah lakunya, yaitu adalah pernapasannya. Terus lakukan juga mudranya, lakukan juga mantranya. Nah inilah, kalau sudah jangkep semua ini, baru disebut dengan ngeliat yang benar sesungguhnya. Ada beberapa faktor yang mendukung penglihakan. Ada dari kanda pat, ada dari kanda sanga, ada sastra sanga. Sastra sanga yang dimaksud ini bukan 9 aksara itu. Bukan itu maksudnya. Artinya sastra sanga itu kita harus memahami lubang yang ada dalam tubuh. Kita harus bisa mepet lubang itu, mekek lubang itu, mengunci lubang tersebut agar dia tidak liar. Baru kita bisa menyatukan bayu sabda idep. Bayu sabda idep disatukan di dalam diri, membentuklah dia yang namanya sabda ongkara. Begitu terbentuk sabda ongkara, baru muncul yang namanya ruwaning bineda. Begitu kita berjalan di ruwa bineda, paham akan ruwa bineda, disinilah disebut dengan penglihakan sari, atau disebut dengan darmaning swadarmaning penglihakan. Jadi ada kewajiban nanti di dalam penglihakan yang harus dilakukan oleh orang yang belajar melihat. Melihat ini sesungguhnya tidak mudah, tidak seperti kita mengucapkan, tetapi perlu ketekunan, perlu keikhlasan, perlu yang namanya keyakinan. Tidak bisa hanya berteori saja. Nah, itu memang banyak buku-buku yang memuat tentang penglihakan dan bla bla dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengoleksinya, itu hanya sebagai koleksi biasa, tanpa kita harus melakukan apa, sama dengan kita itu menipu diri sendiri. Nah itu masalah lihat itu kalau kita jabarkan panjang, tapi ini adalah walaupun sedikit, tetapi pemahaman lihat itu pasti bahwa ini adalah berhubungan dengan linwe ikal aksara, berhubungan dengan aksara itu sendiri. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kita yang akan berusaha untuk menjawab, bahkan meluruskannya agar tidak terjadi paradigma yang selalu buruk terhadap arti lihat itu sendiri. Ya silakan. Ya begini dulu. Karena terakhir beberapa belakangan ini banyak rumor beredar bahwa di masyarakat kenapa lihat itu justru kebanyakan pelaku daripada lihat itu adalah seorang wanita, dan apa hubungan daripada Lesti Neluh dan Neranjana dengan lihat itu sendiri, supaya nanti kita di masyarakat bisa mengasih penjabaran kepada masyarakat halayak banyak, begitu juga dengan diri kita sendiri. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau pertanyaan ini sesungguhnya ya gampang susah jawab, karena ini merupakan paradigma masyarakat. Nah di masyarakat memang sering beredar rumor, tetapi tentang kejelasannya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab itu namanya sahur ke sahur. Jadi antara orte atau pembicaraan yang satu akan menyambung dengan pembicaraan yang lain dan selalu menghubung-hubungkan dengan rekaan. Kayaknya begini, keto kone dan lain sebagainya. Jadi yang jawab begini. Nah, kenapa di dalam ilmu penglihakan
seorang perempuan itu lebih cepat bisa, nah itu, dan pasti jadi. Ya. Kenapa? Karena pengliakan ini memang identik dengan sifat feminim. Jadi perempuan ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kita sebagai seorang laki. Kelebihan tersebut adalah apa? Kelebihannya dia bisa hamil, dia juga mengalami menstruasi. Maka disebut sakti. Jadi perempuan itu 2 tingkat lebih tinggi daripada kita sesungguhnya. Dia bisa melahirkan lagi dan lain sebagainya. Nah, inilah kelebihan seorang perempuan. Karena di dalam belajar penglihakan ini, tentu kita tidak bisa mengesampingkan aspek feminim ini. Aspek ibu ini. Dalam hal ini adalah Durga itu sendiri. Bahkan ada 10 manifestasi Durga yang disebut dengan Dasa Mahavidya Durga. Nah, itu tidak bisa kita kesampingkan. Kita selalu mencari ibu, karena makanya kenapa prakteknya itu terkadang di Setra Merajapati itu udah pasti dilakukan. Kenapa? Karena di sanalah anugerah itu turun. Kalau kita mencari ibu kemana? Ya ke Merajapati. Kalau kita mencari Dewi Durga, ya ke Merajapati. Kalau kita mencari Niyang Bhagawati, yaitu adalah di Pemul. Padahal beliau adalah satu, tetapi lain tempat, lain sebutannya. Nah, aspek Durga ini yang mewakili simbol sakti. Terus di dunia secara nyata simbol sakti itu adalah perempuan. Nah, itulah kelebihannya. Kenapa seorang perempuan jauh lebih cepat belajar melihat. Itu. Kedua adalah perempuan itu intuisinya lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau perempuan mengedepankan intuisi, jadi kalau perempuan lebih mengedepankan intuisi ketimbang emosional, beda dengan laki-laki. Nah, apa hubungannya ngeliat ini dengan Leluh Nesti Anurangjana? Begini, ini harus dipisahkan. Apa itu lihat, apa itu ngeliat, apa itu Leluh Nesti Anurangjana. Ilmu itu sesungguhnya tidak ada putih maupun hitam, ada, atau hitam maupun putih, ada. Ilmu itu netral sifat. Tetapi kalau sebuah ilmu yang kita pelajari itu didasari atas suatu emosi balas dendam, ini maka ilmu itu otomatis akan menjadi jelek di dalam peruntukannya. Kalau misalnya belajar ngeliat, bagus ini. Tetapi di tengah pembelajaran tersebut, tahu-tahu yang belajar ini punya dendam. Maksudnya ngeliat itu untuk dendam. Maka itu sudah disebut dengan mengular aji Leluh Nesti fitnah dan lain sebagainya termasuk di dalamnya. Tapi secara aksara itu berbeda. Kalau Mulia itu memakai yang namanya Limuni Kalasana, kalau dalam Leluh Nesti Anurangjana itu juga memakai. Tetapi penempatan aksaranya yang berbeda. Kalau aksara sang kita tempatkan di jantung, bang di hati, itu sudah biasa di dalam ilmu penglihakan. Tetapi kalau bang itu kita taruh misalnya di usus besar, maka itu akan menjadi nesti, akan menjadi desti, ditambah dengan penganggit aksara eng atau i, maka orang tersebut disebut nesti karena dia taruh di basang wayahnya atau usus besar sampai ke anus. Maka aksara tersebut bukan dewa lagi. Ini yang harus dipahami. Begitu aksara itu ditaruh dan penganggih aksara itu ditaruh di usus besar,
maka dia akan menjadi Buddha atau Budi. Begitu ditaruh di usus besar, itulah yang disebut dengan nesti. Makanya penguasa dari itu adalah siapa? Adalah yang namanya Ijajil, Ijili Gendruk, dan lain sebagainya. Itulah namanya. Kalau kita pakai balas dendam. Gitu. Terus kalau sudah kita memakai bisa penganggi aksaranya, terus bisa itu mestinya kita taruh di ubun-ubun gitu misal. Tetapi kita taruh misalnya di usus 12 jari. Usus 12 jari, maka kita sudah disebut dengan neluh. Neluh. Artinya bisa kita mengirim penyakit. Aksara dibolak-balikkan yang tidak mesti dimestikan karena berdasarkan dendam. Maka itu disebut dengan neluh. Bisa ngirim penyakit dari jarak jauh. Kalau nesti itu hanya sekedar pas, tapi kalau neluh ini ngirim penyakit dari jarak jauh dengan cara membalikkan aksara yang di tempat tidak semestinya. Terus kalau kita sudah memakai reguong, ini reguong. Terus reguong itu semestinya kita taruh di mata kanan, mata kiri sebagai dasar ilmu penglihatan. Terus kita taruh reguong itu sekarang di lambung. Di lambung sampai ke telangi nadi. Maka ini sudah disebut dengan menggelar penerang jangan. Itu di dalam sistem susunan aksara, peneluhan, penestian, dan penerangan. Ini berbahaya. Karena apa? Kenapa bisa demikian? Karena belajar itu didasari atas dendam, sakit hati. Jadinya begitu. Ilmu yang baik pun akan menjadi tidak baik kalau sudah dilandasi atas pemikiran dan sifat-sifat seperti itu. Apakah itu bisa? Apakah itu dikabulkan? Iya. Di sinilah semua kemahaadilan daripada Betari. Memohon jelek dikabulkan. Memohon yang baik dikabulkan. Sekarang kembali ke pribadi masing-masing. Anda belajar itu misalnya untuk apa gitu. Kalau untuk balas dendam, walaupun saya ajari yang baik, tetap akan menjadi tidak baik di dalam penerapannya. Itu. Terus apakah kita ngomongin orang itu bukan namanya belum rangan? Ngomongin kejelekan orang sudah termasuk itu. Makanya saya nggak bisa bilang bahwa aji uge gitu hanya di dalam aksara aja, hanya di dalam penglihatan aja. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah melakukan itu, memfitnah orang. Dan di Bali disebut Raja Pisuna, itu sudah termasuk yang namanya. Makanya ilmu itu mana yang hitam, mana yang putih itu tidak ada. Hanya manusia yang membuat itu istilah. Tapi saya tegaskan sekali lagi, jangankan dalam aksara, kita ngomongin orang jelek sudah masuk dalam bagian